Sobat Frekuensi Jiwa 77, di antara malam-malam yang penuh kemuliaan di bulan Ramadan, ada satu malam yang menjadikan bulan ini begitu istimewa. Malam di mana firman Tuhan pertama kali diturunkan ke bumi. Malam yang bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga momentum spiritual yang menggetarkan semesta. Inilah malam Nuzulul Quran, saat cahaya wahyu pertama kali menyinari kegelapan dunia, membawa pesan ilahi bagi jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Nuzulul Quran bukan sekadar peringatan turunnya kitab suci, melainkan panggilan bagi jiwa-jiwa terpilih untuk memahami hakikat hidup. Ia adalah undangan dari Sang Ilah agar kita kembali pada cahayanya, agar kita membuka hati untuk menerima petunjuk yang akan membimbing langkah-langkah kita di dunia yang penuh fata morgana. Karena sejatinya, Al-Quran bukan hanya teks yang dibaca, tetapi pesan agung yang hidup dalam setiap jiwa yang beriman. Malam itu, wahyu pertama turun kepada Rasulullah di Gua Hira, membawa perintah yang sederhana namun mendalam, Iqra, bacalah. Bacalah bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Bacalah bukan hanya huruf demi huruf, tetapi makna demi makna. Bacalah bukan sekadar kata-kata, tetapi cahaya yang akan menerangi jalanmu dalam kegelapan. Wahyu ini adalah penegasan bahwa perjalanan menuju Tuhan dimulai dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan kesadaran. Namun, wahai jiwa-jiwa terpilih, adakah kita benar-benar telah membaca Al-Quran sebagaimana yang dikehendakinya? Ataukah kita hanya membacanya dengan lisan, sementara hati kita tetap tertutup? Nuzulul Quran bukan hanya tentang mengenang turunnya wahyu, tetapi juga tentang sejauh mana kita mengizinkan wahyu itu turun ke dalam hati kita. Sebab firman-Nya tidak hanya untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan, untuk menjadi cahaya dalam perjalanan hidup, untuk mengangkat derajat manusia menuju kesempurnaan hakiki. Maka, di bulan yang diberkahi ini, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang membimbing langkah-langkah kita? Apakah kita telah membiarkan kalamnya mengubah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak? Sebab sesungguhnya, jiwa-jiwa yang terpilih adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupannya, yang memahami bahwa di dalamnya terkandung jawaban bagi setiap pertanyaan, solusi bagi setiap kesulitan, dan ketenangan bagi setiap kegelisahan. Sobat Frekuensi Jiwa 77, malam Nuzulul Quran adalah kesempatan bagimu untuk kembali kepada cahayanya, untuk menyelami kedalaman firman-Nya, dan untuk memperbarui komitmenmu dalam meniti jalan menuju Tuhan. Maka, jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja tanpa makna. Bukalah hatimu, resapilah setiap ayatnya, dan izinkan Al-Quran membentuk kembali jiwamu. Karena sungguh, mereka yang dipilih oleh Tuhan adalah mereka yang menjadikan wahyu-Nya sebagai bagian dari hidupnya. Semoga kita termasuk dalam golongan jiwa-jiwa terpilih yang senantiasa menjaga cahaya Al-Quran dalam dada kita. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk lebih memahami pesan-pesan ilahi, dan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. 1. Al-Quran adalah cahaya yang menghidupkan jiwa. Sobat Frekuensi Jiwa 77, dalam perjalanan spiritual seorang insan, ada satu petunjuk yang tak tergantikan, satu cahaya yang mampu menembus kegelapan hati dan kebingungan akal. Itulah Al-Quran, firman Tuhan yang diturunkan bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk diterangi oleh cahayanya. Al-Quran bukan sekadar kitab biasa, bukan sekadar kumpulan ayat yang dibaca untuk mendapatkan pahala semata. Ia adalah nur, cahaya ilahi yang mampu menuntun jiwa yang tersesat, menyinari hati yang gelap, dan membangkitkan kembali ruh yang hampir mati karena kehilangan arah. Ketika engkau membuka mushaf dan mulai membaca ayat-ayatnya, sadarkah engkau bahwa yang sedang engkau resapi adalah cahaya dari langit? Allah berfirman, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada cahaya, Al-Quran, yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah At-Taghabun 8. Cahaya ini tidak akan bisa dirasakan oleh hati yang tertutup debu dunia, oleh jiwa yang masih terbelenggu oleh nafsu dan kesombongan. Ia hanya bisa menembus hati yang terbuka, yang merindukan petunjuk, yang ikhlas menerima kebenaran. Maka tanyakan kepada dirimu sendiri, wahai jiwa yang terpilih, sudahkah hatimu terbuka untuk cahaya Al-Quran? Al-Quran menghidupkan hati yang mati. Banyak manusia yang berjalan di dunia ini dengan jasad yang tanpa hidup, tetapi sesungguhnya ruh mereka telah mati. Mati karena kehilangan arah, mati karena tersesat dalam kesenangan dunia, mati karena tidak mengenal Tuhannya. Hanya Al-Quran yang mampu menghidupkan kembali ruh yang kering, mengembalikan fitrah yang telah tertutup debu kehidupan. Sebagaimana hujan yang menumbuhkan tanah yang gersang, begitu pula Al-Quran yang menghidupkan hati yang tandus.
Jiwa terpilih tidak akan membiarkan dirinya terpisah dari kitab ini, karena ia sadar bahwa hidup tanpa Al-Quran adalah seperti berjalan dalam kegelapan tanpa lentera. Maka, di bulan suci ini, ketika Al-Quran turun sebagai cahaya bagi manusia, bukalah hatimu untuk menerimanya. Bacalah dengan kesadaran, resapilah dengan keikhlasan, dan biarkan setiap ayatnya menyalakan kembali api iman dalam jiwamu. 2. Al-Quran adalah ilmu yang menyingkap kebenaran. Jiwa yang terpilih tidak hanya membaca, tetapi juga memahami. Tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan. Al-Quran bukan sekadar kitab yang diulang-ulang bacaannya tanpa pemahaman. Setiap ayatnya adalah lautan ilmu, lautan hikmah, lautan kebenaran yang tak akan pernah habis untuk diselami. Di dalamnya terdapat jawaban atas segala pertanyaan hidup. Di dalamnya terdapat rahasia-rahasia semesta yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau berpikir. Jiwa yang terpilih adalah mereka yang tidak hanya membaca dengan bibir, tetapi juga membaca dengan akal dan hati. Allah berfirman, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Quran Surah SAD 29. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran setiap hari, tetapi hidupnya tetap dalam kebingungan? Itu karena mereka membaca tanpa tadabur. Mereka melafalkan ayat-ayatnya, tetapi tidak membiarkan maknanya masuk ke dalam hati mereka. Padahal, hakikat sejati dari membaca Al-Quran adalah memahami apa yang Allah sampaikan kepada hambanya. Jiwa-jiwa yang terpilih akan selalu mencari makna di balik setiap ayat. Mereka membaca dengan penuh penghayatan, merenungkan setiap kalimat, dan membiarkan hikmah ilahi meresap dalam dirinya. Ketika engkau membaca ayat tentang keikhlasan, maka engkau mengoreksi hatimu. Ketika engkau membaca ayat tentang kesabaran, engkau bertanya apakah dirimu telah bersabar. Ketika engkau membaca ayat tentang peringatan, engkau merasa takut dan berusaha memperbaiki diri. Ilmu Al-Quran bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan. Ia bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi untuk membentuk kehidupan yang lebih bermakna. Maka, wahai jiwa yang terpilih, jadikan Al-Quran sebagai guru terbaikmu, pelita dalam langkahmu, dan petunjuk dalam setiap keputusanmu. 3. Al-Quran adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Hakikat tertinggi dari Al-Quran bukan hanya untuk menerangi dan memberi ilmu, tetapi untuk mengantarkan kita kembali kepada Allah. Jiwa yang membaca Al-Quran dengan kesadaran sejati akan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap ayatnya. Saat engkau membaca firman-Nya tentang rahmat, hatimu akan dipenuhi harapan. Saat engkau membaca firman-Nya tentang azab, hatimu akan bergetar dalam ketakutan. Inilah komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya, sebuah dialog suci yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengimani. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah Ahlul Quran, yaitu keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Mereka yang hidup bersama Al-Quran bukan hanya membaca, tetapi juga mengamalkan. Bukan hanya menghafal, tetapi juga menjadikannya sebagai panduan dalam setiap aspek kehidupannya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terpilih, yang mendekat kepada Tuhan dengan memahami dan menjalankan firman-Nya. Jika engkau ingin dekat dengan Allah, maka dekatilah Al-Quran. Jika engkau ingin merasakan kehadirannya dalam hidupmu, maka bacalah firman-Nya dengan penuh kesadaran. Setiap ayat yang kau baca adalah panggilan cinta dari Tuhanmu. Setiap huruf yang kau lantunkan adalah doa yang akan mengantarkanmu kepada kedekatan dengannya. Di bulan Ramadan ini, bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan, jangan sia-siakan kesempatan untuk lebih mendekat kepadanya. Jadikan momen ini sebagai awal dari perjalanan spiritualmu yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih bercahaya. Wahai jiwa yang terpilih, genggamlah cahaya ini. Jadikan Al-Quran sebagai bagian dari hidupmu. Sebab siapa yang hidup dengan Al-Quran, maka ia tidak akan pernah tersesat. Siapa yang menjadikannya pedoman, maka ia akan sampai pada tujuan tertinggi, yakni ridha dan cinta ilahi. Sobat Frekuensi Jiwa 77, tibalah saat yang dinanti, malam yang penuh cahaya dan keberkahan, malam Nuzulul Quran. Malam ketika firman suci pertama kali diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk hidup yang hakiki. Ini bukan sekadar peristiwa sejarah, ini adalah momentum ilahi, gerbang spiritual yang terbuka bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Sambutlah malam ini dengan kebahagiaan, karena kita akan menemukan cahaya yang membimbing, ilmu yang menyelamatkan, dan rahmat yang mengalir tanpa batas. Di malam ini,
Langit bersinar dengan kemuliaan, dan hati yang merindu akan merasakan kehadirannya lebih dekat dari sebelumnya. Sebab Al-Quran bukan sekadar kitab, ia adalah wahyu yang hidup, ia adalah suara Tuhan yang berbicara langsung kepada hati setiap hambanya yang ingin mendengar. Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah 185. Malam ini adalah saat terbaik untuk membuka diri, untuk benar-benar menyadari betapa besarnya nikmat yang telah diberikan. Betapa sering kita hidup dalam kegelisahan, mencari jawaban di tempat yang salah, padahal solusi sejati telah ada dalam firman-Nya. Jiwa yang terpilih tidak akan melewatkan malam ini dengan kesia-siaan. Mereka akan menghidupkannya dengan zikir, tilawah, dan perenungan mendalam. Mereka akan menjadikan momen ini sebagai awal kebangkitan spiritual, saat di mana Al-Quran tidak hanya ada dalam mushaf, tetapi benar-benar hadir dalam hati dan kehidupan mereka. Bayangkan, di malam ini para malaikat turun membawa rahmat, mencatat nama-nama hamba yang tenggelam dalam cahaya Al-Quran. Engkau bisa menjadi salah satunya. Engkau bisa menjadi jiwa yang terpilih yang mendapatkan pancaran kasih sayang ilahi di malam istimewa ini. Namun ingatlah, kesempatan ini belum tentu akan datang lagi untuk kita di tahun depan. Hidup ini fana, dan tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka jangan sia-siakan, jangan abaikan, dan jangan biarkan malam ini berlalu tanpa menanam benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan di dunia dan akhirat. Malam ini adalah investasi untuk keabadian. Setiap ayat yang kau baca akan menjadi cahaya di kuburmu. Setiap doa yang kau panjatkan akan menjadi penolong di hari perhitungan. Setiap sujud yang kau lakukan akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya hanya Allah yang maha sempurna dan maha tahu. Jika engkau mengimani kebenaran ini, jika engkau ingin menjadi bagian dari mereka yang menerima cahaya Al-Quran, ketik, amin, dengan penuh kesadaran. Selamat menyambut malam Nuzulul Quran. Semoga cahayanya senantiasa menerangi langkah-langkah kita, hingga kita bertemu dengannya dalam keadaan hati yang penuh iman dan jiwa yang bersinar.